Shalom saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam PA kita. Hari ini kita akan melanjutkan bagian yang sudah kita bahas kemarin dari Matius pasal 10. Dan hari ini kita akan membahas dari Matius 10 ayat 26 sampai ke 33. Ya, mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami punya kesempatan lagi untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenarannya dan tuntunlah kami untuk melakukannya. Berkati kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, supaya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Roh-Mu lah yang berkata-kata dalam setiap hati kami, memberitahukan maksud-Mu dan memberitahukan tuntunan-Mu dalam hidup tiap-tiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas bagian yang bicara tentang bagaimana seorang Kristen itu harus mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Ya, saya akan membacakan untuk saudara-saudara Matius pasal 10 ayat yang ke 26 sampai ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, di dalam bagian yang kita baca tadi, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk tidak takut. Kita mesti ingat, bukan? Bagian yang lalu kita bicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya ketika mereka mengikut Kristus, ketika mereka memberitakan Injil. Nah, pada bagian yang kita baca hari ini, Tuhan mengatakan, kamu jangan takut. Ya, kamu jangan takut. Ada 3 alasan kenapa kita tidak usah takut terhadap orang-orang yang akan menganiaya kita. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat 26 itu, ayat 26 dan 20 sampai 27. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan dalam terang, dan apa yang kubisikkan di telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Nah, pada bagian pertama itu harus mengatakan, kamu tidak usah takut, ya, sebab sesungguhnya tidak ada yang akan tersembunyi. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa kebenaran itu akan harus dinyatakan, dan kebenaran itu akan memperoleh kemenangan. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu tidak usah takut mengatakan kebenaran. So, kebenaran itu akan memperoleh kemenangan. Apa yang kubisikkan kepadamu, ceritakanlah di atas atap rumah, katanya gitu ya. Apa yang kukatakan dalam gelap,
ceritakanlah di dalam terang. Ceritakanlah kebenaran itu. Tidak usah kamu takut. Nah, pada bagian ini saudara-saudara, kita diberitahu bahwa kalau kita takut, kita itu menunjukkan bahwa kita tidak berpegang pada apa yang benar itu. Nah ya, tidak berpegang pada apa yang benar itu. Kita harus menyatakan dengan berani apa yang benar itu. Tidak usah bersembunyi, saudara-saudara ya. Tidak usah menyembunyikan sesuatu. Kadang-kadang kita takut karena kita merasa nanti akan ada bahaya yang mengancam kita. Nah, saudara-saudara sekalian, yang penting adalah kita tahu apa yang benar. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah yang diceritakan oleh William Barclay ya. Ada seorang yang bernama Latimer. Latimer adalah seorang pengkhotbah dan dia suatu hari harus berkhotbah di London, tetapi kemudian dia sadar bahwa Raja Hendrik itu hadir di dalam kebaktiannya, dan dia tahu kalau dia mengatakan sesuatu maka raja bisa marah. Dia berkata dalam hatinya, Latimer, Latimer, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Raja Hendrik ada di sini. Ketika Latimer memikirkan hal itu, dia berpikir baik, aku mesti hati-hati ya, tidak usah ngomong yang aneh-aneh. Tetapi ketika dia bermaksud tidak mengatakan apa yang sesungguhnya, yang menegur dosa, tiba-tiba dalam hatinya ada bisikan, Latimer, Latimer, berhati-hatilah dengan apa yang tidak kamu katakan. Ingatlah, lihatlah, Raja di atas segala raja hadir di sini. Saudara, ketika Latimer dikatakan mengingat hal itu, maka dengan berani dia mengkhotbahkan firman Tuhan. Dia tidak takut menyatakan kebenaran. Dia tidak memandang manusia. Dia tidak memandang keadaan, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan membisikkan sesuatu di dalam telinganya, di dalam hatinya, dia dengan pasti, dengan berani mengatakannya. Nah, saudara-saudara, kita tidak usah takut. So, kalau Tuhan membisikkan itu dalam hati kita, maka ada pasti ada maksud Tuhan yang akan dinyatakan. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Sebab itu Tuhan mengatakan yang pertama itu, jangan takut, ya, jangan takut. Ceritakanlah kebenaran. So, kebenaran itu pasti menang. Yang kedua, saudara-saudara, bagian firman Tuhan mengatakan ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saya kira ini jelas ya, yang mengatakan bahwa jangan takut pada orang yang coba bisa membunuh tubuh kita, tetapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh kita, yang berkuasa menghukum kita sampai ke neraka, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini jelas sekali bagi kita. Nah, dalam kehidupan kita, bukankah sering kali kita takut atau ragu-ragu menyatakan kebenaran, sebab kita itu takut kepada orang, ya, takut kepada orang, takut kepada kepentingan saya terganggu, ya, takut kita mengalami nanti kesukaran. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, bagaimana kita mesti takut? Ada tempat untuk takut, yaitu takut kepada Tuhan. Nah, itu dia, ya, takut kepada Tuhan. Apa yang kita takutkan kepada Tuhan, saudara-saudara? Yang pertama, kita harus takut bahwa kita akan mengecewakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan adalah Tuhan yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita harus selalu takut, jangan sampai saya mengecewakan Tuhan. Saya akan bersungguh-sungguh dalam hidup saya. Saya akan berani menghadapi segala risiko. Saya tidak mau mengecewakan
Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya itu menjadi pusat ketakutan kita yang benar, gitu ya. Bukan takut kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, karena kita tidak mau mengecewakan Dia. Lebih jauh lagi, saudara-saudara, kita tidak mau bukan cuma mengecewakan Tuhan, tetapi kita tidak mau tidak setia. Kita takut untuk tidak setia. Saudara-saudara, kita sadar bahwa hidup kita ini bisa berubah. Seringkali trauma-trauma itu mengubah iman kita, kemudian menjadi kekecewaan dan kepahitan. Saudara-saudara sekalian, mari kita menjaga diri, mengingat bahwa kita masih setia kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Kita bukan semata-mata takut kepada orang-orang yang menakutkan kita, orang-orang yang menghukum kita. Kita takut neraka, tidak. Tetapi kita ini takut supaya hidup kita ini tidak membuat Tuhan itu kecewa, tidak membalas kesetiaan Tuhan itu dengan ketidaksetiaan. Mari kita takut untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup berani menghadapi penderitaan, berani menghadapi kesukaran, karena kita tahu dengan menghadapi semuanya itu, dengan bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kita sungguhnya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Alasan yang ketiga, kita baca dari ayat yang ke-29 sampai ke-31. Begini firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini dikatakan jangan takut, ya jangan takut karena kamu itu lebih berharga dari banyak burung pipit yang dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara, bagian ini mengatakan bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Nah, kata seduit itu yang dipakai adalah asarion. Asarion ini adalah mata uang terkecil di dalam zaman Tuhan Yesus hidup, zaman Romawi, zaman Yunani, ya, yang barangkali nilainya barangkali 1000 atau begitu. Pokoknya mata uang yang terkecil. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan burung pipit itu begitu murah sampai mata uang yang terkecil pada waktu itu bisa dapat 2 burung pipit. Nah, kalau kita baca dalam kitab Lukas, bahkan ada perkataan begini, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Artinya, saudara-saudara, burung pipit itu dijual 2 ekor 1 duit. Ya, tapi kalau saudara bayar 2 duit, saudara dikasih 5. Artinya apa? Ada 1 burung pipit itu embuhnya. Ya, saudara-saudara, ya. Embuhnya artinya apa? Burung ini begitu murah, ya. Bahkan kalau orang beli 4 dikasih 1 itu ada harganya? Tidak ada harganya. Dia cuma embuh saja. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara, barangkali ini seringkali kita baca adalah jatuh ke bumi itu mati. Jatuh ke bumi mati, ya. Tapi William Barclay mengatakan sesungguhnya kata aslinya itu tidak menunjukkan burung itu mati. Burung itu melayang rendah atau dia sedang turun ke bumi, melompat-lompat di bumi, begitu, ya. Nah, saudara-saudara, dengan begitu jelaslah bahwa ini berkata tentang apa? Pemeliharaan yang absolut. Bahkan untuk burung itu turun ke bumi, mendarat di bumi, itu diketahui oleh Allah. Kapan dia terbang? Diketahui oleh Allah. Kemudian dikatakan rambut kepalamu itu terhitung semuanya. Saudara-saudara, rambut ini barangkali tiap hari rontok berapa, saya juga tidak ngitung, gitu ya. Sesuatu yang remeh, tetapi bagi Tuhan 1 rambut jatuh itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Bahkan orang-orang Yahudi itu percaya bahwa
untuk satu rambut jatuh itu perlu penetapan Tuhan, begitu ya. Tuhan itu memelihara seluruh ciptaannya dengan sempurna. Ada Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan itu memelihara seluruh ciptaan dari banteng-banteng, ya, banteng dengan tanduknya yang kuat itu, sampai dia bilang Tuhan itu memberi makan kutu. Nah, itu dia ya, kutu yang paling kecil itu, ya, yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang absolut, yang sempurna, yang tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara, Tuhan berkata, untuk alasan itu kamu nggak usah takut. Kenapa? Sebab Bapamu itu memeliharamu, Bapamu itu menjagamu. Kamu disakiti orang apapun, tidak akan ada yang bisa menyakitimu kecuali diizinkan Bapamu yang di surga. Begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang pendeta itu berkata begini ya, kalau saudara menembak satu burung atau menepelnya, burung itu tidak akan jatuh kecuali dia diizinkan oleh Bapa yang di surga. Sak titis-titismu tidak akan kena burung itu kalau bukan kehendak Bapamu yang di surga. Tuhan itu yang memelihara jiwa kita. Saya punya satu teman, saudara-saudara ya, dia teman sekolah teologi, dan kemudian dia praktek di Papua. Dia cerita kepada saya waktu dia udah pulang ke Malang. Waktu saya praktek di Papua, apa yang paling takut? Kalau saya pergi ke daerah transmigrasi itu ya, ke daerah transmigrasi itu ya. Katanya di sana karena apa? Ada banyak OPM, tentara OPM tembak-tembakan, gitu ya. Dia bilang kalau saya di sana malam-malam kedengaran suara peluru dua der. Wah, saya takut, saya langsung sembunyi di bawahnya ranjang atau di bawah meja, begitu ya, dengan ketakutan. Tapi suatu hari yang teman saya lagi di rumah itu tentara, gitu ya, dan tembak-tembakan, dia langsung keluar, dan dia bukannya takut, dia langsung keluar mengambil senapannya mengejar penembak itu. Biasanya dia tanya, kamu gak takut gak? Peluru mendesing malam hari gitu, gak ketok di mana musuhnya. Temennya jawab gini, gak usah takut, gitu ya. Peluru itu duwe jenenge dewe-dewe, ya. Atau peluru itu punya namanya sendiri-sendiri, ya. Artinya apa? Peluru itu kalau tidak ada namaku, dia bilang ya, tidak akan kena aku, tidak usah takut. Wah, teman saya itu bilang sejak hari itu ya, saya tidak takut lagi. Saya percaya pada teman itu ya, saya percaya pada Tuhan, betul ya. Kalau bukan atas izin Tuhan, tidak ada satu peluru pun yang mengenai saya, kata teman saya itu. Saudara-saudara, ini benar ya, Tuhan Yesus mengatakan kebenaran itu. Jangan takut, Bapamu itu memelihara. Dan kata Tuhan Yesus di bagian terakhir adalah, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya apa? Saudara-saudara sekalian, pastilah Tuhan menjaga. Engkau adalah anak-anaknya yang berharga di mata Tuhan. Bahkan untuk kita lah Yesus Kristus datang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi perlukah kita takut? Tidak perlu. Ya, so kasih Tuhan itu menyertai kita. Pemeliharaannya menyertai kita, dan kedaulatannya menyertai orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Ya. Nah, setelah perintah jangan takut ini, Tuhan juga mengingatkan kita, baik, engkau jangan takut, ya, tetapi engkau mesti mengakui aku di hadapan manusia. Ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan jelas bahwa
Sebab itu, sekalipun kau menghadapi tantangan, menghadapi aneh yang bahaya, engkau harus tetap bersaksi bagiku. Engkau tidak usah takut pada manusia, takutlah pada Allah, dan ingatlah Bapamu untuk meliharamu. Jadi tetaplah, bersungguh-sungguhlah untuk menyaksikan aku di hadapan manusia. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang membuat kita ini hendak menjadi saksi yang baik, yang hendak menyatakan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, kita itu bisa melakukan penyangkalan pada Tuhan Yesus dengan kata-kata kita sendiri. Dengan kata-kata kita sendiri. Ya, William Barclay mencatat di Inggris ada seorang sarjana terkenal bernama J.P. Mahaffey. Ya, kemudian dia ditanya, apakah kamu orang Kristen? Dia menjawab, ya, saya orang Kristen. Tetapi saya tidak giat ke gereja. Kenapa dia ngomong begitu? Sebab dia merasa kalau dia menyatakan diri sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang melayani Tuhan dengan setia, orang akan tidak senang dengan dia pada waktu itu. Ya, nah saudara-saudara sekalian, kita seringkali membuat orang itu melihat kita menjadi orang Kristen yang tidak berdedikasi. Dengan apa? Dengan kata-kata kita. Ketika orang tanya, kamu orang Kristen ya? Kita kadang-kadang ragu-ragu berkata, mungkin kita akan bilang ini, iya saya Kristen, tapi saya tidak fanatik. Saudara, maksudnya apa mengatakan saya tidak fanatik itu? Seringkali itu mau menyatakan bahwa saya itu orang sebiasa-biasa kok, gitu ya. Kamu tidak usah takut sama saya, atau saya ini tidak usah alergi sama saya, gitu ya. Kamu tidak usah menghindari saya, gitu ya. Saya tidak sungguh-sungguh kok. Saya tidak sering ke gereja kok. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita menyangkali Tuhan dengan kata-kata kita sendiri, yang membuat orang itu memandang kekristenan kita itu tidak ada artinya. Orang Kristen yang sejati seharusnya berani berkata, aku ini Kristen, aku bersyukur karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi saya. Tunjukkanlah dengan betul, dengan sungguh engkau adalah orang Kristen, dan tidak usah malu mengakui kesungguhanmu mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, kita ini bisa menyangkali Tuhan Yesus dengan sikap kita. Sikap yang bagaimana? Sikap yang berdiam diri. Saudara-saudara, harus diakui seringkali dalam kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, ada penolakan-penolakan pada orang Kristen yang sifatnya itu tanpa diomongkan, gitu ya, tanpa diomongkan. Ada ancaman-ancaman penolakan yang membuat mereka membuat kita tuh mereka berdiam diri, tetapi maksudnya supaya kita juga berdiam diri, gitu ya. Kita tidak berani memberitakan Injil. Kenapa ya? Karena sungkan, gitu ya. Karena mereka juga tidak ngomong apa-apa tentang kepercayaan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita itu tidak menunjukkan diri sebagai orang Kristen dengan sikap kita, dengan kesungguhan kita, sesungguhnya kita ini adalah orang yang menyangkal Tuhan. Berani tidak saudara-saudara? Saudara selalu berdoa waktu makan, sekalipun itu di restoran, di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Maukah saudara menutup mata sebentar sebelum makan, berdoa pada Tuhan, mengucap syukur? Itu adalah menyatakan sikap yang jelas. Saudara tidak ragu-ragu memberikan diri sebagai orang percaya. Mungkin saudara tidak mengatakan apa-apa, tapi kalau saudara tidak menunjukkan diri apa-apa, itu saudara adalah sikap diam tadi itu, ya, sikap diam. Nah, saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi saksinya. Mari kita belajar untuk berani menyatakannya. Ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara,
Kita juga bisa menjadi orang yang menyangkal Yesus dengan tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kita ini melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Kita berlaku tidak jujur. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Kita menunjukkan bahwa orang Kristen itu sama saja dengan orang-orang yang lain. Kita serakah dalam menghadapi segala sesuatu. Tindakan-tindakan kita itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, hal-hal seperti itu membuat kita ini menjadi orang-orang yang menyangkali Tuhan. Kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita pahit terhadap masalah-masalah. Itu membuat orang itu menyangkali Tuhan. Saudara pernah ketemu dengan orang, dan orang itu berkata pada saudara ini, katanya Kristen, kok gitu? Saudara-saudara, kalau saudara mendengar perkataan itu, bagaimana tanggapanmu? Saudara, kita mesti menyadari orang-orang di luar kekristenan mengharapkan sesuatu. Rata-rata mereka tahu kok ajaran Tuhan Yesus. Mereka tahu bagaimana Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya di kayu salib. Mereka mengharapkan kita juga dalam tindakan kita menunjukkan sikap yang sama. Nah, saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar untuk mempunyai Yesus sebagai Tuhan kita. Mari kita dalam tindakan-tindakan kita menunjukkan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Marilah kita dalam tindakan-tindakan kita, dalam perkataan kita menunjukkan keteladanan, ya. Saya mau keserupaan dengan Tuhan Yesus. Dengan demikianlah kita akan menjadi orang-orang yang tidak menyangkal Tuhan. Dan Tuhan berkata, jikalau engkau tidak menyangkal aku, maka aku akan mengakuimu di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi kalau engkau menyangkal aku juga akan menyangkalmu di depan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara sekalian, kita dinasihati bukan cuma jadi orang yang tidak takut menghadapi tantangan dan aniaya, tetapi Tuhan mengatakan kau menjadi seorang yang bukan cuma tidak takut, tapi kau bersikap positif dalam menghadapi aniaya. Engkau tidak bersikap diam, engkau tidak meremehkan imanmu, tetapi engkau justru menunjukkan hidup yang seperti Tuhan ajarkan, menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan, menunjukkan kejujuran, menunjukkan kemurahan hati, menunjukkan hati yang damai, menunjukkan hati yang rendah. Dengan demikian nama Tuhan akan dipermuliakan. William Barclay mencatat ada seorang gubernur Bitinia, Pliny, yang pada zaman orang Kristen mula-mula itu pernah menulis surat kepada Kaisar Roma yang bernama Trajan. Ya, di dalam suratnya itu Pliny menceritakan hal tentang orang Kristen. Ya, atas perintah Roma, maka orang Kristen itu dianiaya. Mereka disuruh untuk menyangkali imannya. Pliny kemudian menceritakan bahwa informan-informannya itu memberitahukan kepada dia bagaimana orang-orang Kristen itu bertahan di dalam imannya. Dia mengatakan begini, ia telah memberi kesempatan pada orang-orang Kristen itu untuk memuja para dewa Romawi, mempersembahkan anggur dan membakar dupa di hadapan patung kaisar. Pliny juga menegaskan bahwa sebagai ujian akhir bagi mereka, orang-orang Kristen itu diperintahkan untuk mengutuk nama Yesus. Nah, tapi Pliny mengakui bahwa para informan melaporkan bahwa tak ada seorang Kristen pun yang berhasil dipaksa untuk melakukan semua tindakan yang hamba perintahkan itu. Dan keadaan yang dialami Pliny ini rupanya juga terjadi di banyak tempat yang lain. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut
mereka memilih kesenangan diri sendiri, tapi mereka mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dianiaya, mereka bahkan dibunuh, tetapi mereka karena percaya Tuhan menunjukkan kasih, menunjukkan kemurahan, menunjukkan pengampunan yang kemudian pada gilirannya membuat banyak orang-orang Roma, orang-orang Yunani itu percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan akan mengakui mereka juga di sorga. Bukan cuma melindungi mereka di dunia, tapi Tuhan akan mengakui mereka di sorga. Bagaimana dengan kita? Biarlah dalam hidup kita mengikut Tuhan, kita juga punya tekad yang sama. Mari kita tidak takut menghadapi dunia ini. Tapi bukan cuma takut, mari kita bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Suatu hari kita pulang ke surga, dan di sana Tuhan akan berkata, aku mengasihimu, aku mengakui engkaulah murid-muridku. Marilah masuk dalam kebahagiaanku. Kiranya Tuhan menolong kita, menuntun kita setia mengikut Dia. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapak yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami sebagai orang Kristen tidak perlu takut di tengah-tengah dunia ini, sekalipun banyak ancaman. Sebab sesungguhnya apa yang kami alami di dunia zaman itu hanya sementara, tetapi kami harus lebih takut kepadamu yang di surga, yang bisa membawa jiwa itu ke neraka atau ke surga. Dan lebih lagi Tuhan, kami diingatkan firman-Mu betapa Engkau menjaga kami, menjaga dan memelihara hidup kami, maka kami tidak perlu takut. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang tuntunlah kami untuk menjadi orang-orang yang tidak menyangkali Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan juga punya keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berani menyatakan kebenaran, dan kami belajar menghidupi kebenaran itu di dalam hidup kami, supaya tindakan-tindakan kami tak menyangkali Tuhan, tetapi menjadi saksi betapa baiknya Tuhan itu, yang sudah menuntun kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang sudah membawakan hidup kami ini dari kematian kepada hidup yang kekal. Tuntunlah kami ya Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat, sampai kita nanti bertemu dalam pertemuan bersama setelah COVID ini berlalu. Tuhan Yesus memberkati.